Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Senang rasanya hari ini saya dapat menyapa kembali saudara semua. Sekarang, para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara dan kita semua dalam pertolongan, perlindungan, damai sejahtera, kasih serta anugerah Tuhan senantiasa. Mari tetap melekat dalam Tuhan agar iman kita tidak bimbang tetapi kokoh kuat sehingga mengalami kuasa dan pertolongannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami. Biarlah terus Engkau mengisi dengan kebenaran firman Tuhan untuk kami Tuhan. Agar kami dimampukan, dikuatkan dalam menjalani iman kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus beracara dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kuasa yang besar, yang dahsyat itu telah Engkau curahkan. Dan bahkan kami percaya apa yang Tuhan kerjakan itu semua adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang tidak berubah masih tetap adalah kuasa yang sama, yang terus akan dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kami ketika kami mengimani seperti apa yang dikatakan dalam kebenaran firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema dicurahkan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Efesus 1 ayat 9. Demikian firman-Nya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita sebagai umat Tuhan tentunya mengetahui sejarah tentang kedahsyatan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa melalui Musa hanya dengan menggunakan tongkat untuk membelah Laut Tebrau atau Laut Merah yang lebarnya 24 km dan dalamnya 1850 meter. Peristiwa ini bukan cerita fiktif yang ditulis dalam Alkitab. Ini merupakan sejarah yang nyata dan sangat luar biasa. Sebab tidak ada satu pribadi pun yang berkuasa dapat mengubah laut menjadi daratan kalau bukan kuasa Tuhan. Maka saat kuasanya dicurahkan, semuanya bisa terjadi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Hendaknya kita juga tidak perlu takut dengan masalah atau tantangan yang terjadi saat menjalani hidup ini. Yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah yang terjadi, tetaplah ingat pada Tuhan yang memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari semuanya. Karena saat kuasanya dicurahkan, maka Allah yang tak terbatas itu pasti akan bekerja dan dinyatakan. Kasih Kristus, pada saat kuasa Tuhan yang sangat dahsyat dan lebih besar dari apapun yang di luar jangkauan dan nalar dari pikiran kita itu dicurahkan, janganlah kita ragu akan kemampuan Tuhan, karena bagi Tuhan itu sesuatu yang mudah dan sanggup untuk menyelesaikannya. Itulah sebabnya janganlah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dan sudah sepatutnya kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Dalam Yeremia 17 ayat 5-8 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kuasanya yang dicurahkan itu sanggup membawa kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kekasih Kristus, percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan kasih setia Tuhan terhadap kita sampai hari ini tidak pernah berubah. Dalam Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikian juga dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Bila kita melihat perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, bagaimana kasih Tuhan dicurahkan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Pada saat ini pun percayalah, Tuhan yang sama juga dapat menolong kita apabila permasalahan melanda. Sekali lagi, percayalah, Tuhan tetap mencurahkan pertolongan dan kuasa-Nya. Untuk kita dapat menerima dan mengalami kuasa Tuhan, hal yang harus kita lakukan adalah jangan pernah bimbang dan tetaplah percaya. Sebab mereka yang bimbang akan sulit untuk melihat serta mengalami mujizat Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima semua dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi seberat apapun persoalan yang terjadi, jangan cepat menyerah. Kita harus memiliki keyakinan dan percaya penuh kepada kuasa-Nya. Mari jangan kita batasi kuasa dan kebesaran Tuhan dengan keraguan yang ada di dalam hati kita. Keraguan akan membuat mujizat tidak akan dinyatakan. Demikian juga dengan kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak akan menghilangkan rasa takut kita, bahkan akan mengancam atau menggagalkan kuasa Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Untuk kuasa Tuhan dicurahkan melimpah dalam hidup kita, percayalah bahwa kuasa-Nya tidak pernah berubah dari hari ini, besok, maupun selama-lamanya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah firmankan pada hari ini. Sungguh firman-Mu mencerahkan, membawa rohani kami semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Tuhan, mampukan kami dengan kekuatan Roh Kudus agar kami bisa berpikir, berkata, bahkan menghidupi segala firman yang disampaikan, di mana kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Tuhan, terima kasih, dan biarlah kuasa-Mu yang dahsyat, yang luar biasa itu terus dinyatakan dan dicurahkan dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya Engkau tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.